Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat siapa sih sosok Sitor Situmorang ini. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Nama saya Mahda Putri dengan NIM 91, lalu ada rekan Saya Iin Triwidiastuti dengan NIM 101. Nama saya Fadia Zahra dengan NIM 77. Saya Putri Cahyani dengan NIM 96. Nama saya Dia Pratini dari NIM 105. Nah, perkenalannya kan udah selesai nih. Yuk, sekarang kita intip biografi dari Sitor Situmorang. Sitor Situmorang merupakan sastrawan angkatan 45 yang lahir di Samosir, Sumatera Utara pada 2 Oktober 1924. Terlahir dengan nama Raja Usuk, Sitor Situmorang melewati jenjang pendidikannya dari HIS di Paligedan, Sibolga, Mulo di Tarutung, dan AMS di Jakarta. Ia merupakan pemimpin redaksi di Harian Suara Nasional, terbitan Sibolga, pegawai Jawatan Kebudayaan Departemen P dan K, dosen Akademik Teater Nasional Indonesia, Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia, anggota Dewan Nasional, dan anggota Badan Pertimbangan Ilmu Pengetahuan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Sitor Situmorang seringkali melanglang buana di berbagai negara, antara lain Pakistan, Perancis, dan Belanda. Dan ia juga pernah bermukim di Singapura. Ia juga dikenal sebagai penyair 3 negeri dan predikat penyair 3 bahasa dalam menuangkan sebuah karyanya. Kepenyairan Sitor Situmorang sebagai penyair 3 zaman tidak dapat dianggap selayang pandang saja dalam kancah kesusastraan. Disebut penyair 3 zaman karena eksistensialisasinya yang mempunyai corak yang khas, terkemuka pada demokrasi terpimpin. Dan setelah bebas dari tahanan, ia dapat mengeluarkan karya-karya yang sesuai dengan perkembangan sastra pada masa itu. Setelah kita tahu biografi dari Sitor Situmorang, sekarang kita kepoin apa aja karya-karyanya yuk. Tulisan awal Sitor banyak dipengaruhi oleh khayalan luas. Dan selanjutnya yang dimuat dalam surat kertas beliau yang bertemakan percintaan dan pengembaraan. Sajak-sajaknya yang ditulis pada tahun 1953 sampai 1954 yang dimuat dalam buku yang berjudul Dalam Sajak pada tahun 1955 dan Wajah Tak Bernama pada tahun 1955 juga. Pada perkembangan selanjutnya, sajaknya dianggap sealiran dengan puisi-puisi Lekra seperti sajaknya yang terkumpul dalam Zaman Baru pada tahun 1962. Setelah Zaman Baru, muncul 2 kumpulan puisi lainnya, yakni Dinding Waktu pada tahun 1976 dan Peta Perjalanan pada tahun 1977. Selain menulis sajak, ia juga menulis cerpen, drama, esai, dan juga menerjemahkan beberapa buku. Kumpulan cerpen yang berjudul Pertempuran dan Salju di Paris pada tahun 1956 berhasil memperoleh hadiah sastra nasional BMKN pada tahun 1955 sampai 1956. Kemudian, kumpulan sajak yang berjudul Peta Perjalanan memperoleh hadiah puisi Dewan Kesenian Jakarta periode 1976 sampai 1977. Kemudian, pada tahun 2006, Sitor berhasil memperoleh hadiah Sastra Pusat Bahasa dan Sea Right Award atas karyanya yang berjudul Bisu Tak Berjubah. Karya-karyanya yang lain juga berupa kumpulan cerpen yang berjudul Pangeran pada tahun 1963 dan Danau Toba pada tahun 1981. Kemudian ada Jalan Mutiara, merupakan drama pada tahun 1954. Ada Sastra Revolusioner, merupakan kumpulan esai pada tahun 1965. Trifit Mengancam Dunia, itu merupakan terjemahan novel karya Jun Windem pada tahun 1953. Dan masih banyak yang lainnya lagi karya-karya dari Sitor Situmorang ini. Kita kepoin yang selanjutnya yuk. Wah,
ya pembahasan kita kali ini. Selanjutnya kita mau kepoin apa ya? Gimana kalau kita kepoin apa sih yang menjadi ciri khas dari karyanya Sitor Situmorang ini? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita kepoin. Setiap pengarang memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti halnya Pasitor, Pasitor juga memiliki ciri khasnya. Ciri khas pertama yaitu Pasitor selalu menggunakan bahasa Barat dan Timur dalam setiap karyanya. Pasitor membuktikan bahwa Barat dan Timur tidak berjarak. Corak ini memberikan warna baru dalam sastra Indonesia. Ciri yang kedua yaitu Pasitor tidak bisa lepas dari bahasa alam, seperti halnya dalam kutipan puisi The Tale of Two Continents, suatu kelupaan di sisi samudera. Lalu, ciri khas yang ketiga yaitu Pasitor selalu mengangkat tema tentang kehilangan, kepulangan, dan kesunyian. Pasitor lebih mementingkan kerisauan dirinya akan waktu dan ruang dunia. Mau tahu lebih lanjut tentang ciri khas Pasitor? Ini. Selanjutnya, kita akan mengetahui lagi lebih dekat bagaimana ciri khas yang menonjol dalam penulisan karya sastra Pak Sitor Situmorang. Dalam penulisannya, karya yang paling menonjol atau ciri khas yang paling menonjol dalam penulisan Pak Sitor Situmorang adalah banyak hal yang berisikan atau bertema tentang pengalaman hidup atau pengalaman kepribadiannya. Beliau banyak menuliskan hal-hal tersebut di dalam sebuah karya puisi, cerpen, esai, ataupun sajaknya. Beliau pun banyak menuliskan tentang keseharian dan menggunakan berbagai perasaan cinta. Seperti itu. Kemudian kita akan mengetahui apa saja pengaruh karya Pak Sitor Situmorang di dalam dunia sastra. Beliau banyak menggunakan kata-kata yang menjadikan ciri khas beliau. Dengan seperti itu, membuat beliau sulit untuk ditirukan dari berbagai aspek karyanya. Walaupun demikian, dalam penulisan-penulisan beliau terdapat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dan membuat dunia sastra menjadi terlihat lebih berwarna, seperti cara beliau melihat, cara beliau memandang, dan cara beliau menuliskan sebuah karya-karya di dalam sastra Indonesia. Dengan hal tersebut membuat Pak Sitor Situmorang menjadi hal yang paling berpengaruh dalam dunia sastra Indonesia. Wah, benar-benar keren dan hebat banget ya Bapak Sitor Situmorang ini. Selanjutnya kita mau ngapain ya? Gimana kalau kita mendengarkan pembacaan puisi oleh rekan saya? Rekan saya akan membawakan puisi yang berjudul Surat Kertas Hijau karya Sitor Situmorang. Langsung aja kita dengerin yuk. Surat Kertas Hijau. Segala kedaraannya tersaji hijau muda, melayang di lembaran surat musim bunga. Berita dari jauh, sebelum kapal angkat saung. Segala kemontokan menonjol di kata-kata, menepis dalam kelakar sonder dusta. Harum anak darah, mengimbau dari seberang benua. Mari dik, tak lama hidup ini, semusim dan semusim lagi, burung pun berpulangan. Mari dik, kekal bisa semua ini, peluk goreskan di tempat ini, sebelum kapal dirapatkan. 1953. Wah, gak kerasa ya teman-teman, ternyata kita harus berpikir